Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Takia Alfahaira. Di sini aku ingin menjelaskan bagaimana sih perkembangan perangkat audio dari masa ke masa. Aku juga penasaran nih. Ayo kita cari tahu. Mulai dari pengertian perkembangan perangkat audio. Perkembangan perangkat audio adalah proses perubahan, inovasi, dan penyempurnaan teknologi perekaman, penyimpanan, pemutaran, serta distribusi suara dari masa ke masa. Perkembangan ini dimulai dari alat sederhana yang hanya bisa merekam bentuk gelombang suara analog, kemudian berkembang menjadi perangkat yang dapat memutar ulang suara, hingga akhirnya mencapai era digital, era saat ini, dan kecerdasan buatan yang lebih canggih. Ciri utama perkembangan perangkat audio. Yang pertama, ada di era analog pada tahun 1857 sampai 1980-an. Menggunakan media fisik seperti silinder, piringan hitam, dan pita kaset. Suara disimpan dalam bentuk gelombang kontinu. Contoh, fonograf, gramofon, vinyl record, dan audio kaset. Kita lanjut yang kedua, ada di era digital pada tahun 1980 sampai 2000-an. Suara diubah menjadi data biner 0 dan 1. Lebih praktis, kualitas stabil, dan mudah disalin tanpa rusak. Contoh, CD audio, MP3, layanan web 2.0, YouTube, Spotify. Kita lanjut yang ketiga, kita memasuki era modern dan AI. Tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Teknologi audio dipadukan dengan internet, streaming, dan kecerdasan buatan. Tidak hanya untuk hiburan, tapi juga komunikasi, pembelajaran, dan aksesibilitas. Contoh, podcast, audiobook, Dolby Atmos, speech recognition, speech to text, dan text to speech. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh perangkat audio dari masing-masing era. Yang pertama ada era analog. Saya akan menjelaskan salah satu contoh yaitu fonograf. Fonograf sendiri ditemukan pada tahun 1857. Penemunya adalah Edward Leon Scott de Martinville. Alat pertama yang bisa merekam gelombang suara ke medium kertas berlapis asap. Tidak bisa diputar ulang, hanya untuk melihat bentuk visual suara. Baru pada tahun 2008 rekamannya berhasil didengarkan kembali dengan komputer. Berikut adalah contoh gambar fonograf. Komputer. Kebayang gak sih seberapa lamanya untuk mendengarkan suara yang pernah diputar di sebelumnya pada tahun 1857 dan baru bisa didengarkan kembali tahun 2008. Sama sekali ya. Lalu contoh yang kedua adalah dari era digital. Saya akan mengambil contoh MP3. MP3 sendiri ditemukan pada tahun 1993. Format kompresi audio digital MPEG 1 audio layer 3. Bisa menyimpan musik dengan ukuran kecil tanpa mengurangi kualitas terlalu banyak. Memudahkan distribusi musik lewat internet, menjadi standar musik digital pada era 1990 sampai 2000-an. Berikut contoh gambar MP3. Next, kita lanjut ke yang ketiga yaitu era modern dan AI, yaitu era sekarang-sekarang ini. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan podcast dengan audiobook. Podcast sendiri adalah rekaman audio digital episodik yang berisi obrolan, edukasi, atau hiburan.
Informasi pentingnya adalah kata podcast berasal dari kata iPod dan broadcast. Bisa didengar lewat Spotify, Apple Podcast, dan lain-lain. Sedangkan audiobook adalah buku yang dibacakan dalam format audio. Informasi pentingnya adalah membantu orang yang sibuk atau tunanetra. Pertama kali direkam pada 1930-an. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saya adalah perkembangan perangkat audio menunjukkan evolusi dari analog ke digital, lalu ke teknologi berbasis AI. Jika dulu suara hanya bisa direkam untuk dokumentasi, sekarang audio sudah menjadi bagian penting dalam hiburan, pendidikan, komunikasi global, bahkan teknologi pintar sehari-hari. Menurut saya sudah cukup semuanya. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah ucap atau salah kata, baik dalam pengucapan saya mengenai bacaan-bacaan yang saya presentasikan tadi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.